Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Dian Channel. Semoga di pertemuan kali ini teman-teman semua dalam keadaan sehat, rezeki yang berlimpah tentunya. Dan di pertemuan kali ini kita akan menjelaskan perkembangan jagung ketika curah hujan dan keadaan geografis yang memungkinkan. Tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Tak usah berlama-lama, mari kita lihat dan saksikan keadaan kebun jagung kita di tahun 2025 dan keadaan tanam jagung kita masih kurang lebih berumur 75 hari setelah tanam. Oke lah teman-teman, inilah keadaan jagung kita. Alhamdulillah dengan pertumbuhan yang baik karena curah hujan yang mendukung. Bisa kita lihat di sini, alhamdulillah dengan keadaan pemupukan yang tepat dan optimal, kualitas jagung kita alhamdulillah lumayan baik. Ini setelah panen pertama di bulan Januari, ini mungkin penanaman kedua di keadaan umur kurang lebih 75 hari, dan kami melakukan penanaman di tahun ini, di tahun kedua alhamdulillah curah hujan yang cukup baik. Oke teman-teman, mari kita keliling-keliling ke kebun kita. Dan inilah pertumbuhan yang cukup lumayan bagus teman-teman. Ini dilakukan pemupukan dua kali pemupukan dengan estimasi waktu pemupukan pertama di awal setelah penanaman di kurang lebih 15 hari, dan pemupukan kedua dilakukan umur kurang lebih 45 hari dengan dosis yang sesuai. Obat-obatan pendukung seperti kalsium dan lain-lain itu dilakukan penyemprotan. Hal yang perlu diperhatikan ketika menanam jagung, diupayakan semaksimal mungkin agar gulma-gulmanya tetap terjaga, meskipun ada yang tumbuh tapi jangan terlalu banyak karena itu akan menimbulkan hama-hama baru, seperti mungkin tikus ataupun hama-hama yang lain. Jadi bisa dipastikan ketika teori dan praktek dilakukan dengan maksimal, insya Allah mudah-mudahan rezeki akan mengikuti. Seperti kata pepatah, tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Lumayan, dan ini akan dipanen kurang lebih sekitar 40 hari atau 45 hari ke depan siap panen. Di 2025 harga jagung cukup membahagiakan para petani dengan estimasi harga di Pulau Sumatera tentunya khususnya dan umumnya di Indonesia dengan harga jagung kering kurang lebih Rp5.000. Insya Allah petani sejahtera dengan keadaan jagung yang cukup optimal. Teman-teman sekalian, dari beberapa banyak kasus yang terjadi dalam penanaman jagung itu, rata-rata petani kita itu berusaha tapi kadang-kadang dia tidak memperhitungkan teori dan praktiknya. Dalam penanaman jagung itu, teori yang harus kita lakukan ketika penyiapan lahan itu harus maksimal. Tentunya dengan pembersihan lahan dengan maksimal sebelum kita tanam. Kemudian ketika penanaman juga harus diperhatikan
bibit unggul apa yang harus kita tanam, dan kita sesuaikan dengan keadaan tanah yang kita olah. Tentunya untuk penanaman khususnya di daerah Sumatera Selatan, kita memakai bibit unggulan jagung hibrida dari Pioneer P32, dan sangat cocok di geografis keadaan tanah kami. Kami lakukan penanaman dengan jarak tanam kurang lebih 80, 70 dan 80 cm jarak tanam, dengan pembenihan 1 biji 1 lubang. Dan alhamdulillah dengan jarak ini tentunya batang jagung yang dihasilkan itu akan sangat bagus. Dari beberapa kasus mungkin yang terjadi, ada juga yang mencoba menanam jagung yang terlalu rapat. Dalam hal terlalu rapat itu akan kurang maksimal pertumbuhan. Dan perlu juga diperhatikan gulma setelah pembenihan ataupun penanaman itu, biasanya gulma-gulma kecil itu akan tumbuh dengan cepat dan subur. Makanya kita pakai obat pintar yang dalam bahasa kami sehari-hari, jagungnya tidak mati tetapi gulmanya mati. Dan itu dilakukan penyemprotan biasanya berbarengan dengan pemupukan pertama di hari kurang lebih 10-15 hari setelah tanam, untuk melindungi jagung itu sendiri agar pertumbuhannya tidak ada pesaing yang lain. Kemudian di pembasmian gulma berikutnya mungkin dilakukan setelah pemupukan kedua. Pemupukan kedua di kurang lebih estimasi waktu di umur 25 hingga 45 hari setelah tanam. Semoga pemerintah yang diharapkan oleh petani jagung Indonesia ke depan agar menjaga keseimbangan harga bibit, pupuk, dan penjualan hasil panen. Tidak banyak yang dituntut oleh petani, tentunya para penanam jagung Indonesia itu, agar perputaran ekonomi terjaga, maka hasil dan bibit ataupun hasil pertanian dijual dengan harga yang sepadan dengan pembelian bibit dan pupuk. Untuk Sumatera Selatan khususnya, dan mungkin umumnya seluruh Indonesia, untuk tahun 2025 harga pupuk dan bibit sudah cukup lumayan bagus, tapi tentunya kami juga berharap agar bisa lebih murah lagi. Tapi untuk penjualan hasil, alhamdulillah ketika sudah menyentuh angka 5.000 per kilo kering di petani itu sudah cukup bagus, dan kami juga berharap lebih, agar lebih makmur lagi. Teman-teman sekalian, kita mari berdoa bersama-sama untuk kelangsungan kesuksesan petani Indonesia agar bisa lebih sukses lagi. Teman-teman sekalian, para petani Indonesia, kami khususnya petani dari Sumatera memberikan edukasi, bukan berarti kami lebih pintar dari saudara-saudara sekalian. Berbagi sedikit pengalaman. Setelah swasembada jagung yang diciptakan oleh pemerintah, alhamdulillah perekonomian agak sedikit membaik. Itu bagi mereka-mereka juga yang mempunyai lahan-lahan yang luas. Teman-teman sekalian, ayo semangat membangun
negeri ini, meski tidak berseragam, meski tidak punya jabatan, bertani dengan cerdas, bertani dengan teori yang maksimal, insya Allah mendapatkan hasil yang maksimal. Mungkin itu saja untuk konten di sore hari ini, konten di tahun 2025 setelah lama vakum. Karena ya kesibukan yang tidak bisa diganggu. Terima kasih sudah menyaksikan Dian Channel. Jangan lupa dukung channel kami agar lebih berkembang dengan like, komen, dan subscribe. Terima kasih atas waktunya menonton. Semoga teman-teman sekalian diberikan rezeki, umur yang panjang, selamat dan sukses petani Indonesia, berkah pejuang keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.